Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya dan rekan-rekan saya bertujuan untuk memaparkan apa saja yang kami dapatkan selama perkuliahan praktikum pengukuran besaran elektrik. Sebelumnya perkenalkan saya Sayyidul Abdul Hakim dengan NPM 217002025. Lalu rekan saya Anissa Apriliani NPM 217002046. Perkenalkan, saya Rizali Sofil Amal NPM 217002068. Saya Pipik Taufik Hidayat dengan NPM 217002031. Saya Paraspati Rohman dengan NPM 217002043. Baik, sekian untuk perkenalannya. Lalu praktikum apa saja sih yang dilaksanakan selama satu semester ini pada mata kuliah praktikum PBE yang akan dijelaskan secara singkat, secara berurutan mulai dari saudara Pipik sampai saudara Paras. Yaitu yang pertama yang akan dijelaskan oleh saudara Pipik, kepadanya disilakan. Oke. Di sini saya akan menjelaskan mengenai percobaan pertama, yaitu batas ukur ampermeter, di mana tujuannya pada percobaan ini yang pertama untuk memahami cara penggunaan ampermeter, yang kedua dapat menggunakan ampermeter dan menggunakan alat ukur dan mengubah alat ukur. Lalu apa sih ampermeter? Ampermeter adalah merupakan alat ukur listrik yang mengukur besarnya arus yang mengalir pada suatu komponen listrik. Komponen listrik ini dipasang secara seri. Untuk alat dan bahan, yang pertama ada catu daya, yang kedua ada ampermeter, yang ketiga ada resistor. Lalu langkah percobaannya, yang pertama mencatat besarnya tahanan dalam batas ukur dari ampermeter tersebut. Yang kedua, pasangkan rangkaian seperti pada modul, dan yang ketiga hubungkan sektor dengan RSH1. Untuk percobaan kedua mengenai batas ukur voltmeter, di mana tujuan dari percobaan ini yang pertama untuk memahami cara menggunakan voltmeter, dan yang kedua dapat menggunakan voltmeter dengan mengubah batas ukur. Lalu apa sih voltmeter ini? Voltmeter merupakan alat ukur yang dimana alat ukur listrik yang dimana untuk mengukur tegangan pada rangkaian listrik. Nah, komponen listrik ini dipasang secara paralel. Untuk alat dan bahan, yang pertama ada catu daya, yang kedua ada voltmeter, dan yang ketiga ada resistor. Lalu bagaimana sih cara langkah percobaannya? Terus yang pertama ada catat besarnya tahanan dalam voltmeter, yang kedua pasangkan rangkaian seperti pada modul, dan yang ketiga hubungkan selektor dengan RS1. Mungkin dari percobaan pertama dan yang kedua telah saya sampaikan. Selanjutnya percobaan ketiga yang akan disampaikan oleh Rizali. Untuk percobaan selanjutnya yaitu percobaan 3, yaitu pengukuran resistansi dengan menggunakan volt dan ampermeter, yang tujuannya yaitu untuk mendapatkan nilai resistansi yang tepat. Jadi di percobaan ini kita menggunakan dua alat ukur, yaitu ampermeter yang dipasang secara seri dan voltmeter yang dipasang secara paralel. Dari nilai yang kita dapat dari ampermeter dan voltmeter, kita akan mendapatkan nilai yang bisa dihitung dan mendapatkan nilai resistansi yang mendekati dengan nilai resistor yang sebenarnya. Untuk percobaan selanjutnya yaitu pengukuran daya dengan dua alat ukur yang bertujuan untuk mendapatkan nilai daya dari perkalian tegangan dengan arus, dan untuk mencari daya pada dua alat ukur ini untuk mencari daya pada arus DC. Untuk pemasangannya sama seperti yang sebelumnya dengan menggunakan volt dan ampere, tetapi dengan menggunakan perhitungan yang berbeda. Untuk percobaan 3 dan 4 cukup sekian, dilanjut dengan selanjutnya. Untuk percobaan yang selanjutnya yaitu pengukuran daya dengan 3 alat ukur, di mana tujuan percobaan ini untuk mengetahui dan memahami metode-metode pengukuran daya serta bertujuan untuk mencari daya apabila arus AC. Pengukuran daya dengan 3 alat ukur ini, di mana jika kita menggunakan voltmeter maka menggunakan voltmeter saja atau menggunakan ampermeter saja.
Terus dari hasil pengukuran yang dilakukan menunjukkan bahwa daya yang dihasilkan oleh alat ukur ampere meter lebih besar dibanding dari menggunakan alat ukur voltmeter. Lalu untuk percobaan yang keenam yaitu pengukuran resistansi grounding, di mana tujuan percobaan ini untuk mengetahui bagaimana cara menjalankan alat ukur resistansi grounding dan juga cara menjalankan alat ukur resistansi grounding ini. Untuk percobaan ini menggunakan dua alat, yaitu alat ukur klemeter dan juga meter. Saat menggunakan alat ukur klemeter untuk mengetahui nilai resistansi pembumian, dapat langsung mencantumkan alat ukur klemeter tersebut dan dapat langsung mengetahui nilai resistansi yang masih aktif pada penggroundingan tersebut. Pada alat ukur meter ada 3 kabel yang nantinya untuk kabel pertama itu disambungkan atau dihubungkan ke kawat grounding. Lalu untuk kabel yang kedua yang berjarak kurang lebih 5 meter. Terus untuk kabel yang paling jauh dari pusat groundingnya itu disambungkan ke paku pembumian yang kedua. Cukup untuk penjelasan percobaan kelima dan keenam. Selanjutnya dijelaskan oleh Khalid. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu praktikum yang percobaan yang ketujuh yaitu pengukuran isolasi, yang dimana pengukuran isolasi ini bertujuan untuk mencari sebuah tahanan isolasi pada sebuah mesin motor listrik, yang dimana pada praktikum ini digunakan sebuah alat ukur yang dinamakan insulation tester. Lalu yang selanjutnya praktikum yang ke-8 yaitu percobaan praktikum pengukuran daya dan arus pada sebuah panel, yang dimana praktikum ini dilakukan bertujuan untuk mencari sebuah daya dan arus pada sebuah panel, dan pada praktikum ini digunakan alat ukur yang dinamakan power analyzer. Mungkin sekian untuk praktikum yang ke-7 dan 8, dan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Paras. Oke, untuk pengukuran yang terakhir ada pengukuran intensitas cahaya. Jadi tujuan dilakukan praktikum ini yaitu untuk mengetahui kebutuhan cahaya di suatu ruangan. Pengukuran ini pertama-tama dilakukan dengan cara mengukur terlebih dahulu luas ruangannya menggunakan alat laser distance. Selanjutnya baru kita bisa masuk ke pengukuran pencahayaan yaitu menggunakan alat luxmeter. Mungkin cukup. Baik, untuk semua percobaan praktikumnya sudah dijelaskan secara singkat, mulai dari saudara Petik sampai Paras, yang dimana tentu praktikum ini memberikan kita pengalaman yang sangat berharga, yang dimana kita bisa mengetahui percobaan praktikum mulai dari penggunaan voltmeter, ampermeter sampai penggunaan atau pengukuran intensitas cahaya. Mungkin itu saja yang